Baik, dari bab sampel pada bagian pertama yaitu pembahasan terkait populasi, elemen, sampel, unit sampel, dan subjek. Yang pertama yaitu terkait populasi. Nah, populasi itu mengacu pada keseluruhan kelompok orang, peristiwa, atau hal menarik yang ingin diselidiki oleh seorang peneliti. Kemudian kedua yaitu elemen. Suatu elemen adalah satu anggota populasi. Sebagai contoh, jika 1.000 pekerja kerah biru dalam suatu organisasi tertentu kebetulan merupakan populasi yang menarik bagi seorang peneliti, maka setiap pekerja kerah biru di dalamnya adalah suatu elemen. Selanjutnya yaitu sampel. Sampel sendiri adalah bagian dari populasi. Sampel itu terdiri dari beberapa anggota yang dipilih darinya. Dengan kata lain, beberapa, tetapi tidak semua, elemen populasi membentuk sebuah sampel. Kemudian unit sampel. Nah, unit sampel itu yakni elemen atau kumpulan elemen yang tersedia untuk dipilih dalam beberapa tahap proses pengambilan sampel. Kemudian yang terakhir yaitu subjek. Subjek itu adalah satu anggota sampel, sama seperti elemen adalah satu anggota populasi. Nah, jika 200 anggota dari total populasi 1.000 pekerja kerah biru tadi membentuk sampel untuk penelitian, maka setiap pekerja kerah biru dalam sampel adalah subjek. Kemudian selanjutnya yaitu data sampel dan nilai populasi. Nah, ketika kita mengambil sebuah sampel, unit pengambilan sampel seperti karyawan, konsumen, dan sejenisnya akan memberi kita sebuah respon. Nah, untuk mengukurnya yaitu yang pertama kita menggunakan parameter, yakni karakteristik populasi seperti rata-rata populasi, kemudian simpangan baku populasi, dan varians populasi, itu disebut sebagai parameternya. Kemudian ada keterwakilan sampel. Nah, kebutuhan untuk memilih sampel yang tepat untuk investigasi penelitian tidak dapat terlalu ditekankan. Kita tahu bahwa jarang sekali sampel akan menjadi replika yang tepat dari populasi tempat sampel itu yang akan diambil. Kemudian normalitas distribusi. Atribut atau karakteristik populasi itu umumnya terdistribusi secara normal. Misalnya ketika atribut seperti tinggi dan berat itu dipertimbangkan, kebanyakan orang akan terkelompok di sekitar rata-rata. Selanjutnya yaitu proses pengambilan sampel. Nah, itu ada 5 cara atau 5 proses. Yakni yang pertama yaitu definisikan populasi, tentukan kerangka sampelnya, tentukan desain pengambilan sampel, tentukan ukuran sampel yang tepat, kemudian jalankan proses pengambilan sampel. Nah, yang pertama itu terkait definisi populasi. Pengambilan sampel dimulai dengan mendefinisikan secara tepat populasi sasarannya. Nah, populasi sasaran itu harus didefinisikan dalam hal elemen, batas geografis, dan waktu. Kemudian menentukan kerangka sampel. Nah, kerangka sampel ini adalah representasi secara fisik dari semua elemen dalam populasi tempat sampel itu diambil. Seperti daftar gaji suatu organisasi itu akan berfungsi sebagai kerangka sampel jika anggotanya akan dipelajari. Meskipun kerangka sampel itu berguna dalam menyediakan daftar setiap elemen dalam populasi, kerangka sampel tersebut itu mungkin tidak selalu berupa dokumen terkini atau terbaru. Misalnya nama anggota yang baru saja meninggalkan organisasi atau keluar dari universitas. Kemudian serta anggota yang baru saja bergabung dengan organisasi atau univis mungkin tidak akan muncul dalam daftar gaji. Kemudian menentukan desain pengambilan sampel. Ada 2 jenis utama dalam pengambilan sampel yaitu sampel probabilitas dan non probabilitas. Nah, dalam pengambilan sampel probabilitas itu elemen dalam populasi memiliki beberapa peluang atau probabilitas yang diketahui dan bukan nol untuk dipilih sebagai subjek sampel. Nah, kalau non probabilitas, elemen-elemen itu tidak memiliki peluang yang diketahui atau telah ditentukan sebelumnya untuk dipilih sebagai subjek. Kemudian yang keempat yaitu menentukan ukuran sampel. Nah, dalam mengukur sampel itu kita bisa memperkirakan apakah ukuran sampel itu 40 dengan nilai 40 itu apakah cukup besar? Apakah kita harus memerlukan ukuran sampai 75, 90 atau mungkin 100 atau selebihnya? Nah, kemudian apakah sampel yang besar itu lebih baik daripada sampel yang kecil? Nah, maka hal tadi itu dapat diartikan apakah hal tersebut itu lebih representatif. Nah, dari hal tersebut itu kita dapat meringkas faktor-faktor mempengaruhi keputusan terkait pengambilan ukuran sampel. Yakni yang pertama itu dengan kita tentukan tujuan penelitian, kemudian tingkat presisi yang diinginkan terkait interval kepercayaan, kemudian resiko yang dapat kita terima, jumlah variabilitas dalam populasi itu sendiri, kemudian keterbatasan biaya dan waktu, serta ukuran populasi itu sendiri. Nah, yang terakhir yaitu melaksanakan proses pengambilan sampel. Nah,
Sebagai contoh seperti survei kepuasan pelanggan itu dilakukan untuk pengecer komputer di Selandia Baru. Nah, tujuan ini itu untuk meningkatkan operasi internal dan kemudian mempertahankan lebih banyak pelanggan. Kemudian ya kurang lebihnya seperti itu. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya terkait sampel probabilitas. Untuk pengambilan sampel probabilitas ini dapat bersifat tidak terbatas maupun terbatas, teman-teman. Terkait pengambilan sampel acak sederhana atau tidak terbatas, ketika kita mengambil elemen dari populasi, kemungkinan besar pola distribusi karakteristik yang ingin diselidiki dalam populasi juga terdistribusi dengan cara yang sama pada subjek yang kita ambil untuk sampel kita. Desain pengambilan sampel ini yang dikenal sebagai pengambilan sampel acak sederhana memiliki bias paling sedikit dan menawarkan generalisasi yang paling baik. Itu lanjut terkait pengambilan sampel probabilitas terbatas atau kompleks. Terkait prosedur pengambilan sampel probabilitas ini menawarkan alternatif yang layak dan terkadang lebih efisien untuk desain tanpa batasan yang baru saja kita bahas. Efisiensi ditingkatkan karena lebih banyak informasi dapat diperoleh untuk ukuran sampel tertentu. Menggunakan beberapa prosedur pengambilan sampel probabilitas kompleks daripada desain pengambilan sampel acak sederhana. 5. Desain pengambilan sampel probabilitas kompleks yang paling umum. Pengambilan sampel sistematis, pengambilan sampel acak berstrata, pengambilan sampel cluster, pengambilan sampel area, dan pengambilan sampel ganda sekarang. Itu lanjut ke sampling non-probabilitas. Dalam desain pengambilan sampel non-probabilitas, elemen-elemen dalam populasi tidak memiliki probabilitas apapun yang terkait dengan pemilihannya sebagai subjek sampel. Ini berarti bahwa temuan dari studi sampel tidak dapat digenerasikan dengan yakin ke populasi, namun seperti yang dinyatakan sebelumnya, peneliti mungkin kadang-kadang kurang peduli tentang generalisasi daripada memperoleh beberapa informasi awal dengan cara yang cepat dan murah. Ada dua pengambilan sampel, yaitu pertama, pengambilan sampel yang mudah. Pengambilan sampel praktis mengacu pada pengumpulan informasi dari anggota populasi yang siap sedia untuk menyediakannya. Orang akan menduga kontes tantangan Pepsi diselenggarakan atas dasar pengambilan sampel praktis. Kontes semacam itu dengan tujuan untuk menentukan apakah orang lebih menyukai satu produk daripada produk lain. Kedua, pengambilan sampel secara sengaja, yaitu pengambilan sampel di sini dibatasi pada tipe orang tertentu yang dapat memberikan informasi yang diinginkan, baik karena mereka adalah salah satunya yang memilikinya atau mereka sesuai dengan beberapa kriteria yang ditetapkan oleh peneliti. Baik, setelah itu saya akan menjelaskan terkait intermezzo, contoh ketika desain sampling tertentu akan tepat, yaitu saya akan membahas salah satunya merupakan pengambilan sampel acak sederhana. Contoh, Direktur Sumber Daya Manusia dari sebuah perusahaan dengan B2 karyawan dalam daftar kerjanya telah diminta oleh Wakil Presiden untuk mempertimbangkan merumuskan kebijakan jam kerja fleksibel yang dapat diterapkan, yaitu 4 wilayah geografis, ingin mengetahui jenis taktik penjualan apa yang paling berhasil bagi perusahaan secara keseluruhan selama tahun ini. Ini berarti bahwa informasi yang paling representatif harus diperoleh yang dapat digeneralisasikan ke seluruh perusahaan. Hal ini paling baik dicapai melalui desain ini. Selanjutnya ada masalah presisi dan keyakinan dalam menentukan ukuran sampel. Presisi adalah fungsi dari rentang variabilitas dalam distribusi sampel dari rata-rata sampel. Artinya, jika kita mengambil jumlah sampel yang berbeda dari suatu populasi dan mengambil rata-rata dari masing-masing sampel tersebut, kita biasanya akan menemukan bahwa semuanya berbeda, terdistribusi secara normal, dan memiliki dispersi yang terkait dengannya. Semakin kecil dispersi atau variabilitas ini, semakin besar kemungkinan bahwa rata-rata sampel akan lebih dekat dengan rata-rata populasi. Presisi dan keyakinan merupakan isu penting dalam pengambilan sampel karena ketika kita menggunakan data sampel untuk menarik kesimpulan tentang populasi, kita berharap untuk cukup tepat sasaran dan memiliki beberapa gambaran tentang tingkat kemungkinan kesalahan. Karena estimasi tidak memberikan ukuran kemungkinan kesalahan, kita melakukan estimasi interval untuk memastikan akurasi yang relatif. Estimasi parameter populasi. Selanjutnya data sampel dan pengujian hibridasi. Data sampel sebagai sarana untuk memberikan parameter populasi, tetapi data sampel juga dapat digunakan untuk menguji hibridasi tentang nilai
populasi, bukan sekedar untuk memperkirakan nilai populasi. Seperti struktur, untuk pengujian ini menggabungkan informasi yang sama seperti dalam estimasi interval, tetapi tujuan di balik kedua metode tersebut agak berbeda. Data sampel dapat digunakan tidak hanya untuk memperkirakan parameter populasi, tetapi juga untuk menguji hipotesis. Selanjutnya ada ukuran sampel, baik desain pengambilan sampel maupun ukuran sampel penting untuk menetapkan representasi sampel agar dapat digeneralisasi. Jika desain pengambilan sampel yang tepat tidak digunakan, ukuran sampel yang besar tidak akan memungkinkan temuan untuk digeneralisasi ke populasi. Demikian pula kecuali ukuran sampel memadai untuk tingkat generalisasi yang diinginkan ketepatan dan keyakinan. Tidak ada desain pengambilan sampel betapapun canggihnya yang akan berguna bagi peneliti dalam memenuhi tujuan penelitian. Oleh karena itu, keputusan pengambilan sampel harus mempertimbangkan baik desain pengambilan sampel maupun ukuran sampel itu sendiri. Efisiensi dalam pengambilan sampel tercapai ketika tingkat presisi tertentu atau kesalahan standar ukuran sampel dapat dikurangi, atau untuk ukuran sampel tertentu atau N, tingkat presisi dapat ditingkatkan. Pengambilan sampel dalam penelitian kualitatif. Pengambilan sampel dalam penelitian kualitatif ini sama pentingnya dengan pengambilan sampel dalam penelitian kuantitatif. Nah, pengambilan sampel kualitatif ini dimulai dengan mendefinisikan populasi sasaran secara tepat dan tersirat. Nah, sebagai teknik pengambilan sampel, penelitian kualitatif umumnya menggunakan pengambilan sampel non-probabilitas karena tidak bertujuan untuk menarik kesimpulan statistik. Implikasi manajerial. Hal ini memungkinkan manajer untuk memahami risiko yang mereka ambil dalam menerapkan perubahan berdasarkan hasil studi penelitian. Saat membaca laporan penelitian atau artikel jurnal atau pengetahuan, ini juga membantu manajer untuk menilai generalisasi temuan dan juga menganalisis implikasi dari mencoba rekomendasi yang dibuatnya di dalam sistem mereka sendiri.